visit, kemudian mendampingi dokter. Kemudian juga nanti dia akan make the administration, dia berapa pasien yang akan dikunjungi oleh si apa nurse dan dokter tadi. Kemudian setelah dia make the report, apalagi activity-nya, job desk-nya apa saja. Nah, kemudian di situ berapa sih waktu yang dibutuhkan, sehingga nantinya juga sama bahwa kita manpower planning pun juga akan berjalan. Nah, tentunya kan tadi productivity. Nah, kalau sudah sekarang dengan adanya pengembangan-pengembangan yang ada tadi kan sudah diukur nih ya dengan adanya time study. Nah, sekarang ada nggak pengembangan yang lebih? Bagaimana dengan pengembangan pada sumber daya manusia? Apakah dia hanya stuck begitu saja productivity-nya? Ya udah deh, yang penting ini tercapai nih dari target. Meskipun di beberapa organisasi owner terutama di private company make the target ini sometimes lebih tinggi daripada kondisi yang normal karena mereka juga memperhitungkan terkait dengan apa eh, deviasi atau waste yang nantinya akan terjadi. Ya. Di situ kan otomatis nih bagaimana peran dari Human Resources Development Department, dia dia masuk ke posisi yang ke posisi yang D-nya, development-nya. Karena jangan sampai tadi productivity-nya udah bagus nih. Begitu ada satu penerapan suatu sistem baru ataupun aplikasi baru, kemudian akan menurunkan productivity dari sisi employee tadi. Karena dia butuh waktu, dia butuh adapted, kemudian juga absorb, nah, dan seterusnya. Nah, ini kan yang tidak diharapkan. Nah, maka bahwa organisasi ini harus melakukan suatu pengembangan secara kontinu, secara berkelanjutan. Tidak hanya ya udah deh karyawan sekarang nih, oke, saya kasih pengembangan ya, ada aplikasi nih, transfer knowledge nih satu gitu kan, satu satu sistem. Kemudian dibiarkan begitu saja tanpa ada evaluasi. Maka maka yang seharusnya productivity tadi bisa di-increase lagi, ternyata hanya posisinya stuck. Nah ini eh, sehingga apa? Ya terutama untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin job order ini cukup cukup harus harus benar-benar diperhitungkan dari step dari proses per proses. Nah, tadi kalau sekarang mes produk ataupun di organisasi-organisasi atau di instansi tadi, ya harus ada pengembangan secara berkelanjutan apapun itu. Ada transfer knowledge. Tujuannya apa? Ya, pasti harus knowledge itu bisa lebih tinggi, ada meningkat ya kan. Kemudian juga meningkatkan keahlian, skill. Juga secara umumnya adalah peningkatan terhadap kemampuan karyawan. Ya, karena tadi tujuannya kan meningkatkan productivity dan kinerjanya organisasi secara keseluruhan. Nah, ini kan maka bagaimana ini benar-benar ada suatu program, ya kan ada satu program yang akan dilakukan terkait dengan tadi pengembangan yang berkelanjutan. Tidak, karena kan kalau kita bicara bisnis, bisnis itu terus berkembang. Nggak mungkin bisnis itu berhenti. Bisnis itu ya udah deh begini aja deh, begini aja udah laku. Ini kan pertanyaan yang besar kalau sekarang kalau kita bicara seorang pebisnis, begini, begini aja saya jadi pebisnis begini aja udah laku kok. Ngapain? Saya harus lebih harus mengembangkan bisnis saya atau nanti mungkin lebih lebih mendalam lagi di internal, apalagi saya mengembangkan sumber daya manusia saya yang ada di tempat saya di tempat saya. Padahal ya kan organisasi-organisasi yang lain nih mereka berlomba-lomba untuk melakukan pengembangan dari waktu ke waktu. Sehingga apa? Ya, bagaimana kita harus melakukan mulai ya, make the strategy, bagaimana membuat sesuatu proses pengembangan ini bisa sustainable, bisa berkelanjutan. Jadi
dia apa untuk grade ini. Oh, kamu dapat pengetahuannya adalah apa knowledge dan skillnya yang ini dan ini. Nah, nanti mm, di situ dievaluasi. Nah, nanti dievaluasi maybe 6 month. 6 month. Bagaimana dengan capaian? Dengan capaian setelah dikasih knowledge increase knowledge-nya tadi. Oh, ternyata masih belum tercapai dari target. Maka oke, refresh lagi. Refresh lagi, oke lanjut lagi. Nanti setelah dia mungkin dalam kurun waktu 3 bulan ternyata sudah mencapai, maka maybe kita bisa bisa give the new train lagi satu hal yang baru lagi. Tapi di sini terus nih, berjenjang. Harapannya apa sih sebenarnya? Ya kalau dari sisi sumber daya manusia, di situ mulai dia bisa di proses recruitment sampai dengan retired. Ini secara karir ini termanajemen dengan bagus. Ya, di mana dia dari waktu ke waktu ini memiliki tahapan-tahapan, baik dari sisi jabatan, kemudian juga dari sisi pengetahuan, skill, ini terus. Ini paling banyak sih sebenarnya banyak banyak organisasi yang belum belum melakukan ini, belum melakukan apa namanya pengembangan secara berkelanjutan. Padahal kalau kita padahal kalau kita kita terapin, kita tinggal terapin aja eh, program kualitas kehidupan kerja atau dikasih di situ kan penyertaan karyawan nih untuk menyusun sebuah program ya terkait dengan apa sih kira-kira nih program ini untuk maybe untuk level di staff gitu ya staff dulu eh, bagaimana apa di level staff itu nanti kalau apa pengetahuannya yang ditambah apa non terlepas dari suatu teknologi suatu proses yang sudah ada bisa ditambahkan gitu. Dan seterusnya nanti mungkin level manajerial different lagi atau mungkin make the gathering untuk membangun sebuah teamwork yang solid. Nah, di situ nanti diberikan dikasih game dan sebagainya, game teamwork, game game yang nanti terkait dengan apa leadership dan sebagainya. Itu kan apa ya bahwa bahwa nanti konsep ini bisa bisa apa bisa bagus, terutama adalah sumber daya manusia di mana nantinya dia dia merasa bahwa seperti yang saya sampaikan di sebelumnya bahwa kita harus memunculkan sense of belonging dan sense of urgency di karyawan. Supaya apa? Ya dia dia loyal. Dia selalu satisfied terhadap satu hasil kerjanya. Karena kan biasanya kalau di apa namanya karyawan itu biasanya kalau dikasih apa beban kerja yang lebih atau suatu pekerjaan yang menantang, mereka ini happy. Apalagi dia bisa menyelesaikan. Dia bisa menyelesaikan. Wah, kepuasannya tinggi. Nah, inilah yang bagaimana kita kita ini bisa apa kreatif, bisa memunculkan atau melakukan langkah-langkah inovatif di dalam organisasi tersebut. Ya, karena kan ya karyawan berbagai macam latar belakangnya ya. Ya, ada yang dia mungkin di safety, ya saya boleh bilang tanda kutipnya safety player. Ya udah pokoknya gue begini aja. Ada yang dia benar-benar bagaimana saya bisa lebih tinggi, lebih tinggi, lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Dia termotivasi. Ada yang negatif, ada yang positif. Tinggal tadi bagaimana sih eh, kita melakukan ini secara berkelanjutan. Nah, memang ada tujuan, ya kan? Selain tadi yang nomor satu meningkatkan productivity dan kinerja itu sudah pasti. Dari yang tidak bisa mungkin tidak bisa menggunakan apa satu aplikasi. Nih diajari dikasih tahu nih, ini begini, ini begini. Coba saja yang sederhana belum tentu semua orang belum tentu kalau kita bicara eh, make the presentation gitu belum tentu semua orang bisa belum tentu semua organisasi yang di level manajerial atau di staff kita make the presentasi cepat gitu kan. Oke, kamu tolong kita make the presentasi gunakan aplikasi tertentu yang bisa lebih cepat. Nah, belum tentu juga. Nah, itu kan perlu nih. Itu bisa bisa kita lakukan nih. Mungkin sistem approach ya kan bagaimana nanti mungkin sales
Sales ini kan bagaimana ukurannya adalah target penjualan. Nah, bagaimana dengan target penjualan itu kan kita bisa kembangin. Nanti mungkin kita apa apa pembicara untuk make the training. Kemudian di situ gimana caranya menggunakan AI sebagai alat bantunya mereka, bagaimana mereka menggunakan alat komunikasi yang bagus, bagaimana mereka berbicara yang dengan etika yang bagus dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu kan itu kita bisa lakukan, bisa dilakukan di semua organisasi. Kemudian menciptakan tenaga kerja yang adaptif. Ya, pertama adalah terkait dengan perubahan di dalam lingkungan kerja yang dinamis. Baru kata tadi, rata-rata organisasi sekarang pengennya karyawan itu multi talent. Nah, itu kan sudah bagaimana di dalam organisasi ini harus dituntut satu dinamika yang lebih tinggi, lebih cepat. Apalagi nanti ada perubahan struktur organisasi. Nah, itu nanti maka muncul terkait dengan bagaimana persaingan, bagaimana juga speed up terhadap pekerjaan dan sebagainya. Jadi kita harus harus selalu siap. Ya, bagaimana kita bisa mungkin apa istilahnya rekan-rekan sebagai leader pastinya kita harus mempersiapkan karyawan, mungkin subordinat lah ya, kita nggak bicara, nggak mengatakan sebagai karyawan, tapi mengatakan sebagai subordinat kita benar-benar mampu mampu menghadapi perubahan-perubahan lingkungan kerja di internal maupun di eksternal. Karena perubahannya cukup signifikan, tidak dalam konteks teknologi saja, tapi perubahan iklim cukup 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 tinggi perubahan sekarang. Sehingga apa? Bagaimana kita harus mempersiapkan seorang leader itu mempersiapkan subordinatnya ready to use di segala kondisi. Jadi bagaimana mereka bisa beradaptasi nantinya karena terkata tadi oh dibutuhkan dia harus menggunakan eh, apa harus membaca grafis secara apa terkata perusahaan tadi kalau di transportasi mungkin ada GPS dan sebagainya. GPS itu nanti ada sensorik terhadap eh, apa bahan bakar dan sebagainya yang dikontrol oleh satu satu orang di apa room operation. Kemudian dia harus mengamati berbagai macam grafis bagaimana ada penurunan bahan bakar secara signifikan atau tidak. Nah, itu kan karyawan apa harus ada adaptasi, harus beradaptasi dengan sebuah perubahan. Karena kan tadi saya belum bilang bisnis terutama apa di private private company di bisnis kita nggak bisa berjalan yakin ya slowly slowly but sure perlahan tapi pasti ditinggal itu nanti kita. Yang lain sudah jualannya dengan menggunakan AI, sudah menggunakan augmented reality, ya di organisasi tadi masih ya yang penting gue jualan, yang penting gue laku, gini aja laku kok. Nah, ini konsep yang harus dirubah. Nah, bagaimana juga dia harus harus bisa membawa karyawan atau subordinatnya ini benar-benar ready to use di segala situasi dan kondisi. Ya, contoh saja mungkin apa eh, tentara ya, soldier. Dia harus ready di berbagai macam medan dengan berbagai macam situasi dan kondisi baik yang damai sampai yang perang sekalipun konflik non konflik dia harus dia harus siap. Kenapa kalau enggak sama juga di subordinat ya di karyawan akan terjadi stres kalau dia tidak bisa eh, beradaptasi dengan sebuah beradaptasi dengan berbagai macam perubahan stres kalau ada stres turun productivity apalagi harus berhadapan dengan mungkin eh, leader yang sedikit otokratik udah dia akan productivity turun karena kan tadi pimpinan itu berganti-ganti juga rolling sini bergeser nah, si subordinat nggak ready nggak bisa beradaptasi dia tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan terhadap leader nah apa dampaknya stres nah kalau udah stres nih turun
Ini yang harus kita cermati, cermati itu di dalam lingkungan kerja di era saat ini ya, yang sangat dinamis perubahannya. Kemudian juga eh, meningkatkan loyalitas karyawan. Ya. Sense of urgency, sense of belonging itu dibangun. Bagaimana mereka bangga nantinya, karena kalau udah loyal kan berarti bangga. Bangga ini ukurannya apa? Dia menceritakan kepada orang lain, gue kerja lu di sini, di PT ini, sebagai ini. Ya, bagus loh kerjanya ya perusahaan tuh oke bonafit bla 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 dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Loyal. Nah kalau udah nggak sama juga kan kalau kalau di pemasaran tuh kan loyalitas konsumen, konsumen yang loyal. Dia kalau kalau sudah puas berulang kali, maka munculnya loyal. Nah, kalau udah loyal, dia nggak mau pergi kemana, nggak mau pergi untuk beli produk yang tidak tidak di apa tidak dia pakai, apa tidak tidak dia gunakan. Ya udah pokoknya saya mohon maaf kalau sakit kepala saya beli Bodrek. Udah saya minum Bodrek ya udah setiap saat saya akan kalau udah pusing saya ingatnya aja ada Bodrek. Saya ingatnya Bodrek saya dikasih di apotek saya beli obat pusing. Oh, sakit kepala bukan saya obat pusing ya, obat sakit kepala. Oh, dikasih nih. Mohon maaf ya saya sebut brand. Misagrip. Ah, enggak cocok. Enggak cocok. Nih, Bodrek nih. Enggak ada, saya beli aja di luar. Yang lain lagi. Kenapa? Loyal. Dia udah loyal karena udah merasa puas. Nah, sama juga bagaimana itu kita bisa terapin di organisasi kita. Ya kan? Sehingga mereka ada enjoy dalam menjalankan tugasnya. Kemudian nantinya apa dia menjalankan apa yang menjadi job desk dan job desk-nya dia sampai nanti target kerjanya itu kan cukup bagus. Berarti mungkin rekan-rekan ini boleh coba, boleh boleh melakukan pengukuran simpel di antara beberapa grade karyawan. Mungkin saya ngambil yang paling bawah nih, paling bawah saya dan saya tidak mendiskredit mereka, enggak. Tapi kita pun nggak mungkin kalau rekan-rekan sebagai leader tanpa dia pun kita nggak akan bisa melakukan apa bekerja dengan bagus. Contoh saja sederhana eh, office boy atau office girl. Dia sebagai ya saya mohon maaf dia yang membersihkan, dia memberikan suatu layanan kepada internal dan sebagai kepada karyawan dan sebagainya. Nah itu kan itu kita bisa tanya nih apa sih ukuran kepuasan terhadap perusahaan di perusahaan ini. Kemudian gimana kamu sekarang dan sebagainya pertanyaan-pertanyaan yang cukup apa eh, bukan bukan mendrive mereka enggak tetapi mereka kita kita dari mereka lah sebenarnya nanti informasi-informasi itu untuk bisa kita kembangin untuk kita bisa perbaiki di level apa untuk di dalam bidang apa di sumber daya manusia. Ya, oh ya, apa begini situasinya begini. Oh ya ada oh begini. Apa situasi kerjanya oke dan sebagainya. Nah, itu bisa. Ya. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan loyalty. Selanjutnya juga bagaimana sih kita bisa memperluas potensi dari karyawan ya terkait dengan creativity, ya peningkatan creativity. Mungkin dengan brainstorming ya mungkin simple gitu ya. Kita kumpulin teamwork ada 10. Besok kita ini terlepas dari potensi ya, tapi ini salah satu contoh brainstorming yang bisa kita jalankan sebenarnya. Eh, ini bagaimana sekarang kita mau coba pasarin produk ini, produknya perusahaan ini. Anda memang bukan sebagai marketing, anda sebagai mungkin sebagai administrasi lah atau mungkin sebagai produksi. Nih, kira-kira apa sih yang menurut kalian, ya kan, menurut kalian gimana caranya kita bisa masarin produk itu dengan bagus? Udah kasih aja, silakan tulis tuh di kertas apa di sticky note masing-masing. Udah tulis dia terserah satu satu kalimat saja. Oke, satu kalimat. Oke, tempel itu di situ. Nah, kemudian yang kedua lagi kita kita berikan suatu eh, pertanyaan lagi
Gimana apa terus metode yang tepat menurut kalian apa? Udah terus lagi. Nah, nanti kita kumpulin tuh. Nah, dari situlah kita akan summary. Oh, harusnya begini-begini. Nah, itu kan salah satu bagaimana salah satu cara untuk mengeluarkan ide karena biasanya banyak karyawan itu saya rasa karyawan tuh banyak punya ide untuk pengembangan organisasi maupun pengembangan-pengembangan yang lain, tapi mereka saluran komunikasi ini terputus. Mungkin karena faktor terputusnya ini berbagai macam faktor. Ada faktor takut, ada faktor eh, bahasa Jawa itu apa ya? Ewo pekewo, ewo pekewo, apa ya? Sungkan, ya mungkin. Atau ada lain lagi. Nah itu padahal sebenarnya banyak hal, banyak kreativiti itu muncul dari mereka. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita sebagai leader kita bisa mengambil nih, kita bisa mengabsorb ide-ide mereka, ya kan, ide-ide mereka. Mungkin boleh nanti di kotak gitu ditaruh di pas mungkin di ruangan kerja sebelum di situ dikasih box yang nanti di situ silakan setiap hari kasih tulis saran buat perusahaan apapun itu. Setiap mau pulang tulis di situ apa yang menjadi hambatan atau apa ya menjadi ketidakokeannya dia apa tulis kemudian untuk jadi oke-nya kayak apa udah tulis. Nah itu kan dikumpulin Pak, ide-idenya mereka itu banyak dan itu tuh bisa mendevelop apapun. Ya cuman memang pemberdayaan karyawan ataupun kita menarik ide-ide dari mereka ini biasanya saluran komunikasinya memang terputus. Ini yang apa bagaimana mereka ini bisa bisa apa ide-ide itu ide-ide kreatif bisa keluar apa bisa tersampaikan tersalurkan tanpa harus menulis nama. Ya, selain itu juga pastinya dengan adanya nanti dia pengembangan-pengembangan tadi kan untuk harapannya bisa sampai in the next time. Ya perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Saya mohon maaf, saya sendiri saja, ya kan di usia saya yang 50 di perusahaan, saya banyak saya banyak hal, ya kan banyak hal yang saya tarik. Bukan berarti saya karena saya dosen juga sebagai praktisi, terus kemudian doktrinnya pakai teori-teori enggak. Saya terus terang banyak hal yang secara real apa santai begitu mereka kita ajak ngobrol gimana ya menurutmu kalau sekarang perusahaan ini mau contoh saja besok kita mau adain acara 17 Agustus apa yang menurutmu nih yang menarik yang bisa untuk kerja sama tim bla 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 oke dia cerita apa dia ngobrol kemudian apa lagi nah itu kan bisa atau terutama dalam konteks bekerja nih gimana nih kita besok ada project nih sekian sekian nah gimana caranya nih bagaimana kita caranya ngatur orang bagaimana caranya kita ngatur strategi jadi bagaimana ini kita ikut banyak mulai melibatkan mereka karena apa harapannya adalah mereka tidak hanya sebagai tenaga kerja saja tetapi dia juga ada rasa memiliki rasa khawatir sehingga benar-benar ada kepeduliannya mereka. Ini yang perlu di apa ya kita approach ke mereka. Nah ini creativity itu bisa muncul apapun itu sebenarnya apapun. Ya, creativity tidak hanya terhadap produknya saja, tetapi bagaimana sih ini harus diapain, harus diapain, harus diapain. Ya kadang saya sampaikan kepada mereka, ruangan kerjamu ini, control room ini eh, kurang nyaman kalau saya lihat, kurang misalnya kurang bersih. Oke deh, silakan kamu desain ruangan kerja ini terserah. Coba ajukan ke saya biayanya untuk control room ini jadi bersih, jadi bagus dan sebagainya dan elegan dengan kos yang rendah. Nah, udah mereka berpikir akhirnya Pak ini desain ya meskipun ini hanya sketch begitu. Ini Pak begini 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 ini kosnya sekian. Oh ini kalau yang ini kosnya sekian, kosnya sekian. Oke. Oke, kita hitung-hitung kosnya. Oke, kita kita berikan penghargaan atas penyampaian ide. Oke, silakan go ahead. Eh, lakukan terhadap ide yang kamu inginkan. Ini kos yang kamu butuhkan. Dan dan mereka benar-benar responsibel dan kita hanya dan saya mengatakan membangun
atau memulai itu mudah. Yang paling sulit adalah memaintain. Nah, harapan saya kepada kalian saya bilang tidak hanya dari start ini saja, tetapi bagaimana maintenance ini dilakukan secara kontinu. Oh, kalau ini rusak, ini agak rusak, oke diperbaiki. Kosnya begini, oh ini begini, oke. Sehingga benar-benar ini loh tempat kerjamu di mana kamu istilahnya your life sebagian lifemu itu ada di sini. Nah, ini yang bagaimana kita bisa mengangkat dari potensi-potensi yang ada seperti itu. Kemudian juga bagaimana kita harus menyelaraskan, pastinya adalah di dalam tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah penyelarasan antara pengembangan individu dengan tujuan organisasi baik short term, middle term maupun long term. Karena nggak mungkin organisasi itu berpikirnya adalah jangka pendek aja. Tetapi pasti mereka berharap nih sekian tahun lagi nih kita harus bisa jadi begini, sekian tahun lagi menjadi begini. Nah, itulah yang bagaimana itu bisa apa ada dikolaboratifkan antara tujuan dari pengembangan individu tadi dengan tujuannya organisasi. Nah, strateginya gimana? Adaptasi, terutama di era sekarang, ya kan? Terutama di era digital saat ini, adaptasi terhadap perubahan teknologi. Whatever itu teknologinya mau sistem, mau hardnya, ataukah yang softnya, kita harus benar-benar beradaptasi. Ya, kita harus mempersiapkan juga teamwork kita tadi untuk bisa beradaptasi. Karena tadi untuk mencapai suatu keunggulan kompetitif kan kita juga harus melihat nih di luaran itu seperti apa. Jangan sampai di luaran sudah berkembang di kita sendiri di organisasi tadi ya masih menggunakan pola-pola yang lama. Ya mungkin ini begini nih kalau sekarang di era sekarang yang AI itu dengan menggunakan AI, VR dan lain sebagainya. Kebetulan ada satu teman saya juga, dia seorang arsitek. Dia arsitek, dia sudah sekarang saat ini sudah mengembangkannya dengan menggunakan teknologi. Ya kan. Jadi dia mendesain berdasarkan apa dari si customer itu saya pingin buat rumah yang modelnya begini 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 bla 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 dulu di sketch aja. Dia sketch kemudian dia make the ya desain yang simple. Sering dengan waktu dia memanfaatkan teknologi. Dia sudah membuat dengan gambar dengan AutoCAD dan sebagainya sampai strukturnya jadi ready, kemudian desain interior eksteriornya jadi dan kemudian customer itu diundang untuk dia berselancar secara maya untuk melihat rancangan dari desain yang disampaikan. Udah dia masuk nih, udah dia nanti, oh saya nggak cocok nih, saya mintanya begini, saya mintanya jendelanya harusnya model begini, oh ini begini. Dan itu dia konsep benar-benar, kemudian di revise. Nah nih, sudah nih ya, interior gimana? Oke. Mau tidak mau kan sekarang bahwa kita harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Itu dari sisi yang tadi saya mengambil adalah dia menjual jasa kepada konsumen. Nah, sekarang kalau di organisasi sendiri secara overall mau tidak mau harus adaptasi perubahan teknologi karena tadi baik itu di instansi pemerintah, baik itu di private company maupun di perusahaan-perusahaan milik negara pasti mereka menerapkan berbagai macam teknologi yang terbaru dan sistem yang terbaru. Sehingga apa? Ya kita harus harus beradaptasi di situ sehingga apa? Ya harus ada peningkatan terhadap tadi makanya tujuannya ada pengembangan bagaimana minimal saya sebut tanda kutip melek teknologi dan dia selalu berpikir bahwa ini ada perubahan, ini ada perubahan, ini ada perubahan. Kemudian juga selain adaptasi pasti harus ada fokus tidak hanya adaptasi tetapi bagaimana peningkatan terhadap keterampilan digital ya, di era sekarang. Ya, fokus pada keterampilan digital. Kan semua nih dari atas sampai bawah. Ya kan? Tidak hanya di level taruh kata awal itu digital ataupun teknologi digital itu hanya miliknya orang manajerial ke atas enggak. Semua sampai di bawah.
Nah, tinggal bagaimana kita kita ada di bidang mana, ya, ada di bidang mana. Kemudian juga pemberdayaan karyawan secara secara mandiri. Kemudian monitoring dan kolaborasi. Ya, ada penggabungan, di situ ada kolaborasi kan, eh, teamwork itu ada dibentuk, bahwa kalau kita bicara secara overall berarti di organisasi tersebut adalah teamworknya. Ibaratnya human yang manusia yang ada ini, dia tidak akan bisa berjalan tanpa kaki, dia tidak bisa makan tanpa tangan, dia tidak akan bisa melihat tanpa mata, dan seterusnya. Sehingga apa? Ya, teamwork ini dibentuk, bahwa teamwork ini dibentuk, ya semua ini memiliki peran masing-masing. Tetapi dalam satu kerangka yang ada. Jangan sampai bahwa tadi, itu kan bukan bagian saya. Nah, kalau sudah muncul demikian, maka ya kita tinggal tunggu, bahwa organisasi tersebut pasti akan ada sedikit ketidakharmonisan dan ketidakdinamisan itu terjadi. Tetapi memang ada, tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita pungkiri. Saya bicara secara realitas, ya. Kita bicara secara realitas, sehingga bagaimana peran leader sebenarnya bukan hanya human resources development departemen saja, tetapi peran leader untuk memonitoring ini dan apa ya, terkait dengan kolaborasi ini, sehingga nantinya bisa berjalan dengan bagus. Juga ya penyelarasan. Nah, ini yang perlu dilakukan di di dalam proses di dalam penyusunan sebuah strategi strategi pengembangan sumber daya manusia di era digital saat ini, di era perkembangan teknologi saat ini. Apapun, apapun itu. UMKM pun sama. Jadi bagaimana teknologi itu bukan, tapi kembali lagi, teknologi bukan mengatur hidup kita, tetapi teknologi itu adalah membantu kita untuk lebih produktif. Nah, ini yang harus kita tekankan juga, ya kan, di subordinat ataupun di dalam di karya di dalam organisasi tersebut. Mohon waktu sebentar. Oke, mohon maaf. Ya. Nah, di sini kan tadi dengan adanya pengembangan-pengembangan teknologi tadi, digital dan sebagainya, kan dituntut nih ada leadership ya. Leadership ini mengarah kepada suatu konsep digital, di mana bahwa kemampuan untuk mengarahkan dan mengelola organisasi secara efektif di era digital dengan memanfaatkan teknologi untuk mencapai bisnis, mendorong inovasi dan peningkatan efisiensi. Ya, jadi bagaimana dia sebagai leader, ya, dia bisa mengarahkan dan mengelola dengan bagus organisasi tersebut secara efektif di era saat ini. Tapi bukan berarti eh, ya memang ada kontradiktif sebenarnya. Kalau teknologi masuk, teknologi itu ada, pasti human terdikris. Contoh saja mungkin di highway, ya kan, kalau dulu di highway itu ada apa itu, loket ya. Kalau kita masuk tuh loket, bayar, kemudian ada kita dapat kertas itu tiket. Nah, sini dengan waktu ada pengembangan di Indonesia dengan menggunakan card, ya, e-money. Yang ini sebenarnya kalau di Jepang udah tahun 80-an, di Indonesia baru di era tahun 2000-an, 2000 sekian, baru-baru saja. Tetapi dengan adanya penerapan teknologi ini, kan mendikris sumber daya manusia yang dulunya di kantor. Bayangin aja mungkin kalau ada loket, itu isinya loketnya 8, 3 shift berarti 24. Nah, dengan adanya itu mungkin terdikris. Nah, sekarang terdikrisnya ini kan dia harus memiliki memiliki potensi-potensi tertentu. Dan di sini peran eh, leader. Bagaimana dia bisa melihat itu dan bagaimana dia bisa dikembangin lagi, bisa dikembangin sehingga tidak terdikris. Oke, kita alihkan, daripada kita merekrut
orang karyawan baru ini saja nanti di apa strateginya ini diarahkan, kemudian diberikan pengetahuan-pengetahuan yang lebih terkait dengan teknologi yang dipakai. Kemudian di situ, oke, jika memang tidak benar-benar tidak bisa, oke, dia harus di decrease di mana, kemudian diposisikan di mana, bukan langsung di apa pensiun dini kan enggak, tetapi bagaimana itu bisa dimanfaatin dulu. Makanya kalau kalau saya boleh bilang, recruitment yang pertama adalah dari internal, itu yang paling efektif. Baru kalau di internal memang sudah tidak ada, maka kita akan melakukan rekrutmen di eksternal. Kenapa di internal? Karena mereka sudah tahu nih terkait dengan budaya organisasi dan terkait dengan budaya organisasi dan budaya kerja di lingkup organisasi tersebut. Sehingga adaptasinya nggak terlalu lama. Ya, sehingga tadi bagaimana seorang leader itu dapat memanfaat apa dengan teknologi tadi bisa membawa teamworknya itu untuk mencapai tujuan bisnis, kemudian inovasinya juga bagus, apa semakin meningkat, kemudian bagaimana dengan adanya teknologi itu bisa meningkatkan efisiensi. Ya, kalau efisiensi kan berarti minimal dia dia bisa mengurangi tingkat fraud. Nah, ini yang eh, di era saat ini ya. Sehingga benar-benar bahwa seorang leader itu harus eh, mempersiapkan diri mempersiapkan teamworknya. Nah, memang skill yang dibutuhkan apa saja ya kan kalau kita bicara di digital leadership saat ini karena kan di situ pemahaman teknologi sudah teknologi tadi yang saya bilang saya sampaikan tidak hanya teknologi itu hard dalam bentuk mungkin ya komputer dan sebagainya tetapi secara softnya juga jadi dia bikin sistemnya juga. Bagaimana dia bisa membuat flow meskipun dia bukan seorang IT, tetapi minimal kita bisa buat flow. Ini begini ya, harus begini flow-nya. Nah, nanti kalau jika ini maka ini, jika tidak maka jika tidak maka harus begini dan seterusnya. Di mana nantinya ya pastinya bisa mendukung dalam operation di dalam bisnis maupun di organisasi tersebut. Bisa harus mendukung, jangan sampai teknologinya tidak tepat guna. Maka ya forget it, tujuannya nggak tercapai nantinya. Kemudian apa dia memiliki kemampuan untuk menganalisa, didukung oleh data. Jadi di situ terkait dengan kenapa penjualan dia turun. Saya ngambil contoh aja di marketing, kenapa penjualannya turun? Oh ya, daya belinya rendah. Itu bukan suatu jawaban yang bisa kita accepted jika kita seorang leader. Kita harus cari tahu kenapa penjualan ini turun. Oke, salah satunya tadi mungkin daya beli masyarakat menurun. Kemudian yang kedua, kenapa? Apakah pertanyaan kita, apakah konsumen ini puas? Apakah konsumen ini memang terjadi dia jenuh terhadap produk kita? Ataukah apa? Ataukah apa? Nah, ini kan yang dia harus cari tahu nih. Sehingga nantinya bisa kita, mungkin dengan survei, dengan market survei dan sebagainya, sehingga dianalisis dengan menggunakan statistik mungkin. Kemudian hasilnya begini nih. Oh, ternyata bahwa konsumen ini kenapa penjualan kita turun? Ternyata bahwa terjadi ketidakpuasannya konsumen terkait dengan delivery atau terkait dengan stok. Sehingga ada keterlambatan sampai kepada mereka. Nah, sehingga dalam proses pengambilan keputusannya nanti juga tepat. Bukan hanya tadi stimulannya kalau terkata eh, daya beli turun. Stimulannya gimana kalau daya beli masyarakat turun? Ya otomatis mendecrease price. Tetapi mendecrease price dengan diskon, apakah itu akan apakah secara overall di organisasi tersebut sudah cukup? Belum tentu. Jangan sampai bahwa tadi stimulan itu nggak jika diterapin maka nggak ada tidak ada feedbacknya, tidak ada value-nya. Sehingga apa? Ya, dia harus memiliki seorang pemimpin bahwa dia harus memiliki kemampuan untuk menganalisa whatever itu. Baik itu ya kalau dengan bahasa metode penelitian itu baik dia dengan menggunakan kuantitatif, baik itu dia dengan analisanya menggunakan kualitatif ataukah di mix method. Ya, seperti saya contohkan mungkin yang lalu
Karyawan itu malas. Malas itu deskripsinya kayak apa? Ukurannya kayak apa? Jangan sampai bahwa kita hanya mengatakan, kamu itu malas. Kenapa? Ya, datangmu terlambat, kemudian males, kamu banyak tidur-tiduran, banyak begini, banyak begini, banyak begini. Apakah itu measurementnya seperti itu kalau kita bicaranya malas? Malasnya itu kan nanti bisa absensi, target kerja, dan sebagainya. Dan itu kan kita harus make the standard. Ya, jadi dia harus memiliki kemampuan untuk analyze. Kemudian ya pasti ada adaptasi, kemudian komunikasi, baik itu verbal maupun non verbal, kemudian uh, digital or non digital, eksternal maupun internal, atasan dengan bawahan, setara pun sama. Ya, kemampuan berkomunikasi ini yang paling sulit sih sebenarnya, paling banyak sih. Jadi biasanya apalagi kalau ide gitu kan, ide terkait dengan tata komunikasi itu kan ide itu ada di sini, tetapi untuk untuk diucapkan, diimplementasi itu susah. Nah, makanya biasanya tadi yang salah satu adalah cara yang efektif, siapin sticky note, terutama nanti dari teman-teman di di organisasi kita, kasih sticky note di masing-masing mejanya. Oke, setiap hari lu tulis nih apa aja yang kalian inginkan ataupun apalah di perusahaan. Setiap hari silakan masukin aja di kotak itu. Nah, nanti dari situ atau tempel itu di styrofoam atau di whiteboard itu silakan. Nanti kemudian dievaluasi masing-masing semuanya every day. Nah, itu kan bagaimana menuangkan yang ada di dalam kepala isi kepala kita semua, mungkin rekan-rekan dalam pekerjaan juga. Nah, untuk penyampaian komunikasi sulit karena takut dan sebagainya ya, atau memang tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan bagus. Nah, kita memediasikan dengan uh, paper, dalam bentuk sticky note ataupun terserah deh, kertas apapun, kertas bekas boleh tulis dia. Nah, itu bisa kita angkat. Kemudian juga memiliki kemampuan untuk berkolaborasi, juga dia bisa survive, ya, terutama adalah survive terhadap perubahan-perubahan yang sangat cepat, ya, perubahan yang sangat cepat, terutama di dalam persaingan bisnis, terutama tadi ya di private company, persaingan bisnis cukup cepat sekali, dengan berbagai macam strategi pemasaran yang oleh mereka, oleh pesaing biasanya. Ya paling paling mudah kan biasanya kalau strategi pemasaran kan price product based promotion. Nah, itu aja si Kotler, price product based promotion, harga produknya, kemudian promosinya, distribusinya. Nah, itu bagaimana diolah untuk dijadikan suatu strategi di dalam suatu bisnis. Nah, kemudian perubahannya nih harus cepat nih, bahan baku ternyata naik lonjakannya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ataupun dengan ya dalam konteks yang digital. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, aspeknya inovatif, adaptif, visioner, kolaboratif, dan data drive. Jadi based on the data semua. Ya. Jadi saya yakin semua rekan-rekan pasti sudah, ya saya yakin rekan-rekan yang ada di kelas ini sudah sangat memiliki eh, aspek-aspek ini, memiliki kemampuan atau skill di dalam digital leadership di era saat ini ya. Saya yakin itu semua. Nah, tinggal bagaimana mungkin kita akan mengimplementasikan ke subordinat kita. Jangan sampai bahwa kita tidak melakukan transfer knowledge kepada mereka. Nah, itulah yang perlu kita kita selaraskan. Ya, tujuannya apa? Ya, tujuan akhirnya kan bahwa organisasi ini eh, berkelanjutan, kemudian dia juga selalu survive, bisa bertahan, kemudian dia juga bisa berkembang, kemudian dia bisa memberikan penjualan produk barang ataupun layanan jasa yang qualified, kemudian efisien dan efektif dalam sistem operationnya. Nah, sehingga itu yang menjadi apa uh, kita untuk bisa menselaraskan itu. Ya kalau ini kan bisnis ya harus memiliki digital leadership ya. Memang ada di situ untuk mencapai suatu keunggulan kompetitif ya, meningkatkan kepuasan pelanggan.
kemudian menjadi yang terdepan di market. Dan biasanya kalau apa bagaimana untuk menjadi yang terdepan dan sebagainya, biasanya kita all team harus kita tanamin ensure untuk selalu bisa, karena dengan bisa itu akan membawa stimulan tersendiri kepada seluruh organisasi, seluruh karyawan, baik sebagai baik di leader maupun di apa di subordinat, itu untuk bisa selalu untuk selalu bisa dan bisa, whatever itu caranya, whatever itu metode, bagaimana itu metodenya ya, tetapi pasti kita tanamin bisa. Kenapa? Persaingan, kita harus melihat bahwa kita tadi kembali lagi bahwa organisasi harus survive whatever itu bisnisnya. Kenapa? Karena pesaing itu juga sudah banyak. Apapun itu bisnis, pasti banyak. Nah, tinggal bagaimana kita bisa memberikan layanan yang terbaik kepada konsumen. Nah, untuk memberikan layanan yang terbaik ke konsumen, kita juga harus memikirkan nih yang di internalnya kita. Ya, jadi harapannya kita ada menjadi yang terdepan. Nah, kita terdepan, perusahaan ini menjadi yang terdepan, tidak mungkin didukung tanpa ada dukungan dari yang paling belakang di dalam organisasi tersebut. Nah, ini yang kita harus berjalan bersama. Ya, jadi bagaimana itu bisa konsep ini bisa selalu dikembangkan. Nah, ini kan ya transformasi ya, transformasi di bidang di sumber daya manusia di era digital, ya, pengembangan dan sebagainya ya. Sorry, saya lewat. Nah, di sini yang mendorong apa terkait dengan transformasi yang ada saat ini, ya, kemajuan teknologi, globalisasi, ekspektasi karyawan. Jadi bukan lagi karyawan itu menginginkan lebih dari sekedar pekerjaan. Dia hanya sebagai pekerja saja sudah. Jadi tidak hanya dia sebagai pekerja, tetapi dia bagaimana dia bisa dia bisa mengembangkan segala sesuatunya di situ. Kemudian transformasi di bidang sumber daya manusia ini ya pastinya adalah dinamika bisnis. Itu sudah mendorong semuanya. Cuman di sini kita harus memikirkan ini, work life balance. Kan kalau kita melihat work life balance itu kan ini dari definisinya, keseimbangan waktu kerja karyawan yang dihabiskan untuk bekerja dibandingkan dengan waktu kehidupannya mereka, di mana di situ dapat mengatur, dapat membagi antara tanggung jawab pekerjaan dan kehidupan pribadi. Apakah balance benar-benar? Saya yakin tidak. Konsep work-life balance ini adanya keberimbangan antara pekerjaan dan pribadi. Konsep harus sama dengan, but seringkali mungkin 90%, ini realitas sebenarnya, 90% pekerjaan itu akan lebih besar daripada pribadi. Nah, tinggal bagaimana di dalam kembali lagi kan di organisasi akhirnya atau di perusahaan tersebut, di mana bahwa ini ada terjadi ketidakberimbangan, di mana bahwa karyawan itu harapannya berimbang, ya bekerja ya pribadi itu sama, tetapi ini kan eh, banyak yang kita temuin ini yang lebih tinggi, pekerjaan itu lebih tinggi daripada yang pribadi. Nah, tinggal bagaimana peran perusahaan, peran organisasi tadi memperlakukan karyawan, menerapkan membawa karyawan tersebut ke dalam suatu uh, zone yang benar-benar dihargai, kemudian ada keterlibatannya dan sebagainya, sehingga dia ada di situ ada memiliki nilai. Si karyawan akan merasa bahwa ada nilai tersendiri. Nah, di situ kan kalau kita bicara hubungan, ya kan, work life balance terhadap pengembangan sumber daya manusia, ya pastinya ada peningkatan productivity karena kemudian pengurangan stres.
Ini yang sering kali ini, sering kali yang kita temuin. Kemudian peningkatan kepuasan kerja, kemudian loyalitas dan juga pengaruh dalam pengembangan karir. Jadi banyak kita temui sebenarnya kalau kita bicara istilah work life balance itu ya keberimbangan kan sebenarnya keberimbangan. Tetapi apakah itu terjadi keberimbangan? 90% tidak terjadi. Tetapi bagaimana itu pendekatan itu harus ada. Pendekatan terhadap keberimbangan itu harus ada. Nah, di dalam skop pekerjaan pasti akan lebih tinggi daripada kepentingan pribadinya. Nah, bagaimana sekarang di dalam skop pekerjaan ini, bagaimana perusahaan harus memanage-nya, memaintain benar-benar sehingga karyawan tadi tidak timbul stres, kemudian tidak timbul rasa lelah, tidak timbul rasa eh, apa namanya, ya saya hanya bekerja, 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 tidak, tetapi harus ada value yang dia diterima dalam bentuk mungkin reward atau motivasi dan sebagainya. Nah, itulah fungsi bahwa fungsinya leader. Nah, dia bisa benar-benar memanage, memaintain ini. Ya, karena kalau ini nggak di maintain, nggak di dalam work life balance ini nggak di apa tidak di maintain dengan bagus, ya efeknya cukup besar. Nah, memang kalau di apa ini fungsinya ya terkait dengan ya harus membentuk budaya organisasi yang mendukung kebijakan baik jam kerja. Ya, jadi benar-benar ada suatu standarisasi. Kemudian ya standarisasi itu macam-macam ya. Tetapi tidak dalam konteks saya mohon maaf kita tidak hanya apa yang apa ya terkata yang di sini ya karena kita sendiri juga mungkin kita semua adalah sebagai praktisi dan saya pun juga sebagai praktisi bahwa di situ membutuhkan budaya budaya organisasi yang bagaimana jam kerja, cuti dan komunikasi terbuka, transparan dan sebagainya. Nah, oke, okay, work work time-nya itu seberapa? Oke, okay, jika ini maka kalau over dari work time apa yang harus dilakukan normatif lebih apa lebih dari norma normatif. Oh, ada overtime. Nah, nanti apakah hanya overtime saja? Oh, nanti harus ada di harga ini. Oh, nanti sekian jam mungkin dapat istirahat sekian 1 jam. Kemudian dapat uang makan sekian dan seterusnya. Jadi berbeda-beda kebijakan ya. Jadi cuman di situ ya bagaimana ada suatu komunikasi, ya kan komunikasi eh, misalnya di dalam kualitas kehidupan kerja jadi apa penyertaan karyawan tadi untuk bisa memberikan apa menyusun bisa menyusun secara umum terkait dengan work life balance ini jadi ada keberimbangan ada bagaimana nih begini sehingga mereka benar-benar nyaman dan mereka benar-benar dihargai ya, karena sudah nyaman dan dihargai pasti produktivitasnya juga bagus kemudian juga apa selalu mendukung terhadap developmentnya karyawan mungkin ya seperti rekan-rekan mungkin saat ini saya akan kuliah nih Pak saya akan kuliah lagi untuk saya kuliah saya ingin mendapatkan gelar sarjana oke go ahead atau saya mohon maaf seringkali saya mengatakan kepada karyawan saya kalau mau resign saya tanya kepada mereka kenapa alasan mau resign banyak 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 reason sebenarnya ada yang ya karena faktor keluarga faktor ini ada kemudian juga jadi mereka rata-rata nggak berani mengatakan terkait dengan perusahaan nggak. Tetap padahal sebenarnya kita juga saya sudah menyimpulkan oh ada terjadi ketidakpuasan kamu di sini. Oke. Dan saya selalu mengatakan kepada mereka, kamu sudah mendapatkan pekerjaan baru? Belum. Saya akan tanya lagi, kalau belum, apa yang akan kamu lakukan jika sudah resign di sini, dari sini? Apakah nggak lebih baik kamu mengembangkan karirmu di sini, ataukah kenapa yang menjadi masalah di masalahmu kita selesaikan secara bersama-sama supaya ini bisa menjadi lebih baik. Karena peran sertamu juga salah satu salah satu cara untuk perusahaan ini bisa berkembang. Ya, tapi kita harus konsisten sebagai leader pun juga harus konsisten. Atau kalau dia mengatakan, oh, saya sudah dapat pekerjaan baru, maka akan pertanyaan selanjutnya saya akan tanya, apakah akan lebih baik perusahaan ini dengan yang tempatmu yang baru? Belum tentu, Pak. Oke, kalau belum tentu, apa yang akan kamu lakukan?
Karena memulai hal yang baru itu lebih sulit. Dia sulit meskipun nanti maintenance juga lebih sulit lagi. Kalau dia sudah oke, kalau lebih baik dari sisi finansial, secara umum finansial, kemudian organization culture-nya dan sebagainya itu memang lebih baik, let's go ahead. Kita selalu memberikan keterbukaan. Nah, itu bisa apa? Itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian juga yang pasti adalah kita bagaimana mendukung sih, mendukung kepada atau memberikan motivasi kepada karyawan, ya, motivasi kepada karyawan sehingga benar-benar itu akan terjadi suatu komunikasi. Sebenarnya tadi permasalahan yang ada di sebuah organisasi itu kan berbagai macam masalah itu seringkali muncul karena tidak bisa diselesaikan biasanya karena faktor komunikasi saja. Nah, itulah yang harus kita 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 sebagai leader bagaimana kita bisa apa eh, menjembatani atau kita membuat suatu pola komunikasi yang bagus. Contoh nih, kita bisa ini yang sering kali ya dulu mungkin pernah saya sampaikan. Leader itu berfungsi salah satu tugas kita sebagai leader itu kan mengukur atau menilai karyawan. Ada appraisal ya kan karyawan, ya, appraisal karyawan. Baik itu kita sebagai direct leader maupun indirect leader. Tapi pertanyaannya, apakah pernah karyawan melakukan penilaian terhadap leader? Oh, yang mohon maaf, tanda kutip, yang nggak bagus Pak. Itu udah umum. Itu akan berbagai macam bla 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 dan sebagainya disanya. Biasanya alasannya negatif. Tetapi sebenarnya jika itu dilakukan, bisa dilakukan. Itu akan hasilnya akan memberikan pengembangan terhadap leader. Ya, caranya memang berbagai macam sih, berbagai macam. Baik itu dengan survei yang tidak boleh tidak menulis nama dan ya segala sesuatunya lah ya. Atau ya dia hanya kita masukkan dalam aplikasi di mana di situ dia ketik nih semuanya bla 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 bla, tinggal submit 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 sehingga tidak tidak tahu siapa siapa yang mau submit. Nah, itu kan sebenarnya evaluasi. Untuk tujuannya adalah pengembangan di dalam organisasi terhadap leader. Ini yang biasanya kan kita sebagai leader, rata-rata kita sebagai mengappraisal anak buah kita, tetapi anak buah kita jarang melakukan, mungkin mungkin hampir nggak ada mereka melakukan appraisal terhadap pimpinan. Padahal sebenarnya itu jika dilakukan, kita harus positive thinking saja. Kita tidak boleh negative thinking, kita harus berpikirnya positive thinking. Whatever apa yang dikatakan oleh dia, baik itu yang sisi negatif, baik itu yang sisi positif, itu adalah tujuannya itu adalah pengembangan, untuk pengembangannya kita. Ya, jadi banyak hal yang harus harus bisa bisa diangkat di dalam pola di organisasi tadi. Ya, tujuannya harapannya tadi pastinya terjadinya kepuasan kerja di mana nanti ada harapan sama dengan actual. Ya, di mana di situ ada perasaan senang terhadap aspek-aspek pekerjaan. Nah, kalau sudah puas, dia happy, ya berarti nanti productivity-nya bagus dan seterusnya, ya kan? Nah, memang ini yang paling umum ya kan reason ya faktornya kepuasan kerja itu banyak banyak hal ya sebenarnya yang paling tapi yang paling banyak kalau kalau kita bicara teorinya Maslow itu kan yang paling dasar kebutuhan pemenuhan kebutuhan dasar gaji itu kemudian pekerjaan yang menantang nah, itu faktor kepuasan juga kemudian kesempatan untuk lebih bagus lagi lebih bagus lebih lebih naik lagi lebih naik lagi ya. Kemudian juga tanggung jawab dan juga mungkin ada berbagai macam masih ada beberapa hal lain yang mempengaruhi tingkat kepuasan. Nah, ini kalau eksternalnya ini ya kan lingkungan kerja dan sebagainya. Nah, cuman nih saya mohon maaf. Nah, nih banyak kenapa saya sampai nanti mungkin kalau mau skripsi boleh dikembangin nih. Boleh dikembangin. Pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kepuasan dan productivity. Kualitas kehidupan kerja kan ada beberapa aspek. Saya ngambil aspeknya ya mungkin hanya di sini sekitar ada satu lima lima aspek ya. Ada lingkungan nyaman, lingkungan kerja nyaman, kompensasi yang adil, ya,
karir, work-life balance sampai hubungan kerja baik. Nah, dampaknya dengan adanya penerapan kualitas kehidupan kerja terhadap lingkungan yang nyaman. Nyaman itu kan lingkungan yang nyaman itu bukan hanya lingkungan fisik saja, lingkungan non fisik pun sama. Lingkungan fisik berarti oh ya ruangannya itu kalau dia bekerja sebagai berada di satu office, suhu udara itu nyaman, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Kemudian juga suatu peralatan kerjanya juga memadai, hubungan dengan sesama rekan kerja itu bagus dan sebagainya. Jadi lingkungan yang nyaman, bagaimana lingkungan nyaman, physically baik itu physically maupun non physically. Nah, efeknya terhadap kepuasan apa? Happy, enjoy, dan betah. Efeknya lagi terhadap productivity. Karena tadi dengan lingkungan nyaman, dia happy, dia betah, maka fokus dan minim suatu kesalahan. Ini saya ngambil yang simpel sih, bahasa yang simpel. Kemudian kompensasi ini merasa dihargai karena kan kalau kompensasi itu kan pemberi feedback dari perusahaan kepada karyawan atas hasil kerjanya karyawan. Kompensasi baik itu yang direct maupun indirect. Kepuasan direct kompensasi direct, gaji gaji kemudian bonus, kemudian apa itu ya, ya yang dalam bentuk uang yang bisa diuangkan, ataupun yang tidak langsung, mungkin makan, mungkin kesehatan dan sebagainya ya. Kemudian dia merasa dihargai sampai dengan nantinya termotivasi mencapai suatu target. Karir jelas nih, oke, loyalitas berjenjang, karir ini berjenjang. Jadi dia punya harapan. Nah, makanya kita sebagai leader bagaimana kita bisa, tadi yang saya sampaikan bahwa proses rekrutmen tidak hanya kita berpikir yang eksternal saja, eksternal dulu, tetapi bagaimana kita melihat potensi dari subordinat kita tadi untuk bisa dia memiliki jenjang karir yang bagus, apa jenjang karir yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Ya mungkin kalau di militer, kemudian mungkin di ASN ya itu ada ya jenjang karir. Ya tinggal harus memenuhi beberapa skill untuk naik jenjang itu harus ada pemenuhan skill, pemenuhan pengetahuan dan sebagainya sehingga nantinya dia bisa dia masih naik. Dia harus seperti apa dan itu apa ada dilakukan loyalitas tinggi, kompensasinya juga meningkat, work-life balance, kesehatan mental terpenuhi, stresnya termanage dengan bagus, kemudian kreativitinya naik, hubungan kerja baik, emosinya bagus, kerjasama lebih efektif. Nah ini kan eh, pengaruh dari suatu kualitas kehidupan kerja terhadap kepuasan dan productivity. Nanti mungkin kalau di skripsi, mungkin kalau mau diangkat monggo saja. Ini bisa menggunakan kalau di statistik menggunakan pet analyze, ya kan, pet analyze. Ya, ini kan hipotesis saya nih dan saya melakukan istilahnya saya melakukan penelitiannya dengan kuesionernya yang masih kualitatif, belum belum terlalu saya nggak belum belum secara kuantitatif, tetapi secara kualitatifnya adalah lingkungan nyaman itu akan membawa rasa senang, fokus dan sebagainya. Nah, nanti nanti rekan-rekan boleh membuktikan dari apa yang mungkin yang ada di sini di deskripsinya pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kepuasan dan productivity. Nah, itu boleh nanti dilakukan penelitian yang lebih lanjut di scope mungkin di tempatnya kerja rekan-rekan, ya, di lingkungan kerja rekan-rekan nanti mungkin membagi kuesioner. Ya, silakan mudah nanti nanti dia dianalisa dengan statistik terutama dengan menggunakan fact analyzing nanti akan ketahuan benar nggak sih bahwa lingkungan nyaman itu akan mempengaruhi kepuasa mengurangi rasa happy-nya mereka, kemudian betahnya sampai dengan nanti akan menghasilkan suatu output yang minim atas terhadap kesalahan. Nah, itu kan boleh nanti diuji. Ya, jadi banyak. Ya, nanti mungkin rekan-rekan kalau skripsi apa eh, meskipun mungkin saya nggak tahu masih jauh atau sudah dekat dengan skripsi, ambillah topik yang kita meneliti itu harus muncul masalah, tapi bukan cari-cari masalah. Muncul masalah-masalah yang paling mudah adalah masalah yang mudah kita angkat adalah ya masalah yang timbul di sekitar kita. Itu akan lebih mudah. Baik itu nanti dalam prosesnya maupun mencari datanya itu akan lebih mudah. Dan
banyak banyak hal yang bisa kita angkat, terutama mungkin kalau paling banyak itu sih memang di sumber daya manusia. Karena biasanya yang dia paling umum karena di dalam suatu perusahaan tadi bahwa bahwa pengembangan sumber daya manusia itu selalu selalu berkembang terus menerus. Oke, jadi uh, harapannya bahwa tadi tercapainya suatu kualitas apa ya saling mempengaruhi. Kemudian tadi kalau kita bicara manfaat kan tadi ini ya, terhadap kualitas kehidupan kerja ada kinerjanya bagus, kembali lagi bahwa produktiviti bagus, semangatnya bagus, motivasi karyawannya bagus, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan memuaskan, meningkatkan keterlibatan karyawan dan rasa menjadi bagian dari organisasi. Jadi mereka bukan hanya dianggap sebagai pekerja saja, tetapi bagaimana kita bisa memunculkan di mereka bahwa mereka adalah bagian dari organisasi ini. Sehingga nantinya eh, kita bisa libatin mereka mungkin ya tidak harus dengan meeting biasanya mungkin kita bisa sambil discuss sambil ngobrol mungkin di warung kopi atau waktu di kantin atau just when sama-sama untuk bersantai sejenak saat istirahat ngobrol nah itu kan kita bisa membuat apa keterlibatan karyawan kemudian juga apa terkait dengan mempertahankan standar hidup ya karena tadi harapannya adalah eh, productivity itu tercapai. Nah ini kan kalau bagaimana perusahaan menciptakan kepuasan kerja, lingkungan kerja nyaman, leader yang sportif, kompensasi lagi, pengembangan karir, pengakuan dan apresiasi, keterlibatan karyawan dan budaya kerja. Ini yang perlu di apa ya ya kita sebagai terutama kita sebagai leader itu harus benar-benar bisa menggali di internal kita. Tujuannya apa sih? Kembali lagi bahwa karyawan itu harus lebih bagus, kita pun juga harus lebih bagus, ya kan? Kalau kita ingin mengembangkan karya apa kita mengembangkan subordinat kita, maka kita juga harus harus lebih berkembang lagi, lebih berkembang lagi, lebih berkembang lagi. Ya mungkin salah satunya adalah dengan ya yang dilakukan oleh rekan-rekan semua saat ini dengan apa RPL ya kelas RPL ya bagaimana menambah pengetahuan menambah skill, menambah mungkin relation juga. Nah, harapannya bisa menjadi lebih baik dan menjadi orang-orang yang hebat in the next time. Lebih hebat lagi. Oh, sorry, ada chat. Oke, Oke, Pak Saifuddin, monggo Pak. Sorry, Pak. Sorry, saya baca. Bagaimana jika lead? Sorry ya, saya baca. Bagaimana jika leader tidak mengetahui secara teknis baik pekerjaan dan digitalisasi yang di internal perusahaan? Ya, jadi memang begini Pak. Kembali lagi ya, saya ngambil yang satu ulasan dulu. Eh, tidak semua. Makanya tadi yang saya sampaikan, ya harapannya kan semua apa ya, semua sumber daya manusia di perusahaan tersebut, baik itu yang apa di level yang paling rendah ataupun sampai di level leader, itu bisa bisa menguasai apa bisa bisa beradaptasi dengan berbagai macam perubahan, terutama di saat ini dengan adanya perubahan-perubahan apa teknologi ya kan perubahan-perubahan teknologi yang saat ini kemudian juga perubahan-perubahan sistem. Nah, ini memang ada dan itu terjadi. Nah, tinggal bagaimana sekarang eh, peranan ya kan peranan dari ya apa saya boleh bilang leadernya lagi ya kan terkait dengan operational dan sebagainya ataupun di dalam organisasi tersebut melakukan proses pengembangan terhadap terhadap leader tersebut ya nanti sistemnya sih berbeda-beda ya. Eh, Sistemnya ini berbeda-beda kan pastinya untuk pengembangan ini kalau di level ini seperti ini level ini seperti ini level ini seperti ini mungkin di level leader satu leadership ini yang harus ya kan leadership jadi bagaimana not only teori saja juga nanti juga di situ mungkin bekerja sama dengan lembaga trade mungkin ya nantinya di situ bagaimana
nanti ada mungkin juga apa namanya gathering dan apa apapun lah itu namanya terkait dengan leadership dan itu harus di maintain anytime. Leadership nggak bisa muncul sesaat, tapi harus selalu harus ada dan itu pun nanti ada pengukuran suatu dengan adanya return on investment atas training. Ya, jadi apa hasil dari training atau pengembangan tersebut belum tercapai, maka dievaluasi lagi kenapa belum tercapai. Oh, ini jika ini begini. Oke, maka harus begini dan Hmm. seterusnya. Termasuk juga tadi terhadap penguasaan digital. Memang sama, kembali lagi tidak semua orang leader itu menguasai, tetapi bagaimana ya kita memberikan suatu wawasan, ya, suatu wawasan untuk bisa memanfaatkan itu. Dan memang mungkin tidak hanya di tempatnya Bapak atau di beberapa tempat. Di tempat saya bekerja pun sama. Banyak ada yang memang dia notabene tidak terkait dengan digital, perubahan-perubahan digital dia tidak adapted sama sekali. Kemudian juga dari sisi kepemimpinan pun juga sama, masih pola-pola yang lama. Nah, inilah bagaimana itu akhirnya kita lakukan secara bertahap ya, apa secara secara kontinu ya terhadap kelemahan-kelemahan tadi, apa kelebihan dan kelemahan. Kemudian dia dikembangin nih ada apa. Kalau ternyata digitalnya nggak bisa, memang dia benar-benar tidak bisa mengadaptasi terhadap satu digital, ya maka kita harus mempersiapkan second istilahnya second layer yang dia benar-benar bisa membackup dari seorang leader. Kan tidak mungkin juga bergantung dari leader tadi apakah memang masih bisa dipertahankan. Oke, dipertahankan. Jadi kita harus juga bijak terhadap berbagai macam case yang ada ya. Tapi yang paling penting kan sebenarnya di leadershipnya dulu ya. Digital memang mendukung ya, cuman jika seorang leader tadi tidak jika seorang leader tadi memang tidak bisa menguasai teknologi, apa adaptasi dengan teknologi, kita paksa pun juga akan makan berdampak yang tidak bagus. Maka kita harus mempersiapkan, ya saya boleh bilang second layer, ya subordinatnya dia yang nantinya bisa mengcover secara digitalnya. Nah, ini yang kita harus makanya kita sebagai tidak apa sebagai mungkin leader kita harus selalu beradaptasi dengan hal-hal tersebut yang terjadi sehingga kita harus mengevaluasi. Jika memang dirasa tidak kompeten benar-benar ya oke, mungkin harus ada rotasi atau seperti apa, tapi kalau masih memiliki potensi-potensi di mana di situ perusahaan masih memberikan toleransi, ya maka kita harus mempersiapkan itu strateginya ya. Kemudian terkait dengan prioritas rekrutmen internal, bagaimana jika staf kontrak PKWT tersebut sudah menguasai sistem portofolio yang ada di internal perusahaan, namun secara tes pengangkatan di akademik tidak lolos. Ya, jadi begini, kalau taruh kata, ya ini kan yang karyawan-karyawan kontrak ya. Kemudian tes pengangkatan secara akademinya tidak lolos. Nah, tentunya, ya kan, eh, terkait dengan pengembangan terkait dengan case akademik kita tinggal tentunya kan dari dalam tes itu ya em, saya mohon maaf kalau kalau saya boleh bilang ini terlepas dari konsep konsep teori ya. Kalau kita bicara saklek, sorry, apa itu bahasa bahasa Indonesia saklek ya. Ya harga mati lah ya, saya boleh bilang. Kalau nggak lolos, minggir. Tetapi ada opsi kedua. Oke, seberapa besar ketidaklolosannya karyawan tersebut terhadap terhadap tes akademisnya. Ya, kalau memang aturan sih aturan ya sebenarnya. Oke, tidak memenuhi, tidak memenuhi, tidak memenuhi, tidak memenuhi, tidak memenuhi, tidak memenuhi. Tetapi ada penilaian, kan ada biasanya penilaian habis TKDA ya akademik dan mungkin ada psikologi dan lagi sebagainya ya. Mungkin beda-beda di perusahaan apa terkait dengan sistem rekrutmen tesnya. Nah, secara TKDA tidak terpenuhi. Secara tidak terpenuhinya seberapa besar sih? Dan kita harus bisa menganalisa juga
ketidaklolosannya dia ini di bagian yang mana di dalam TKDA ini. Kemudian di situ dengan adanya TKDA tadi tidak terpenuhi. Nah, kemudian dia rencana mau diposisikan di mana? Nah, dengan adanya ketidakcapaiannya dia tadi, kalau dipaksa, kalau tetap dipaksakan, kalau kata ini di accepted nih dengan note, ya, accepted with note, ditempatkan di sini, di posisi ini, apakah mumpuni dengan yang ini tadi? Jika tidak, maka apa? Nah, kemudian bagaimana dengan nilai psikologisnya? Jadi memang different, Pak. Saya boleh bilang beda-beda apa ya, beda-beda perusahaan pasti beda-beda kebijakan. Ya, tadi saya boleh bilang TKDA tidak terpenuhi, ya sudah tidak terpenuhi, selesai. Tetapi kita juga harus melihat bagaimana dengan track record si karyawan tersebut. Salah satunya mungkin nanti, oh ini karyawannya ini bagus, loyal dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan akademisnya? Oh, akademisnya dari hanya tercapai sekitar harusnya dia di 70% untuk bisa accepted, ternyata dia hanya 60% atau 50%. Nah, atau mungkin 10%. Nah, 10% itu kan sangat minim. Nah, nanti dari situ eh, kita analisa lagi, ya kan, psikologi apa tes yang lainnya pun juga akan dianalisa lagi sehingga mungkin bisa di average. Nah, mungkin akan diberikan kesempatan next time untuk bisa eh, masuk ke apa masuk ke rekrutmen yang lebih tinggi, lebih bagus lagi, apa rekrutmen yang dilakukan. Jadi mungkin kita akan memberikan kesempatan, oke masih pikir apa masih masih ya tetap bekerja, tetapi tidak mungkin tidak dilakukan apa organik, ya, masuk organik ataupun eh, staffing apa yang dibutuhkan. Jadi dia masih harus mengembangkan diri. Tapi dia punya potensi. Yang penting adalah itu sebenarnya. Jadi eh, kita harus, saya mohon maaf, itu kembali lagi kepada kebijakan-kebijakan di perusahaannya. Ya. Tetapi kalau kita bicara secara realnya, jadi kita tidak hanya bisa berpaku pada TKDA saja. Saya mohon maaf, di Indonesia IPK itu paling paling apa ya dihargai. Jadi kita masih kuantitatif. Pertanyaan saya kembali lagi, mungkin kalau sama dengan kalau saya equivalentkan dengan nomor dua, apakah mahasiswa dengan fresh graduate, saya bicara fresh graduate tadi, atau yang mungkin yang apa vokatif ya, yang dia dia bukan bukan dari apa teori minded ya, tetapi dia ada praktikalnya. Apakah dengan mahasiswa yang ber-IPK 3.9 itu akan bisa lebih bekerja dibanding dengan mahasiswa yang memiliki IPK 2.8. Tapi kalau di era sekarang mungkin nggak ada ya. Rata-rata mungkin di 3 ke atas ya. Karena sudah ada perubahan. Anggap aja 3.9 dan 3.1. Apakah 3.1 nggak bisa bekerja dibandingkan 3.9? Belum tentu. Nah, itu kan kita sebagai pimpinan, sebagai leader harus bijak, harus melihat hal-hal tersebut. Karena kebetulan kalau di kita ini rata-rata masih kuantitatif, TKDA, kemudian kalau apa ya ada matematika dan seterusnya, baris dan seterusnya. Nah, itu kan sebenarnya analisa. Nah, tinggal tinggal kita tidak hanya mengacu kepada satu titik, satu permasalahan, apa satu tes, tetapi mungkin kita akan kombinasi dengan tes-tes yang lain. Ya nantinya akan di mix. Nah itu nanti seperti apa penentuannya. Kalau saya seperti itu, ya jadi kita tidak ya saya mohon maaf, saya sendiri kalau suruh acuan ketika DA not 100% accepted sebenarnya. Karena tadi satu tambah satu sama dengan dua. Mungkin satu tambah satu dia tulis tiga tuh. Permasalahannya, saya mohon maaf, apakah dia tidak bisa? Satu tambah satu itu harusnya dua, tetapi dia ternyata satu tambah satu itu sama dengan tiga. Permasalahannya, apakah tadi
calon karyawan tadi, taruh kata karyawan atau calon karyawan, dia mengisi 1+1 itu kenapa menjadi 3? Apakah karena memang dia tidak bisa? Atau karena faktor gugup? Karena faktor apa, faktor apa? Dan kita tinggal compare. Pada saat yang bersamaan ada tes, ada psikologi tesnya. Nah, kita lihat tuh kondisinya seperti apa. Jadi, atau nanti ada tes wawancaranya pun juga sama, nanti kita gabungkan. Nah, itu kan berbagai macam metode ya, berbagai macam metode. Jadi ya kembali lagi kepada kebijakan perusahaan masing-masing, kemudian kembali kepada kebijakan dari seorang leader. Tetapi eh, kita tidak boleh terlalu terpaku kepada sesuatu hal yang matematis, karena di situ memang angka pasti ya, angka pasti accepted or not accepted. Tetapi di situ kita bisa melihat beberapa potensi, beberapa komparasi terhadap hasil tes-tes yang lain. Sehingga nantinya, oh dia punya potensi di sini, dia punya potensi di sini, punya potensi di sini. Jadi berbagai macam hal. Mungkin better, ya kan, better di trial, apa misalnya di uji coba. Tapi memang membutuhkan waktu sih sebenarnya, tapi itu boleh dicoba sebenarnya 1 month, 2 month, 3 month, kalau nggak sesuai dia bisa di apa dipinggirkan. Itu kalau saya ya, itu dari pandangan saya, dari point of view saya ya. Terlepas dari suatu faktor yang kita boleh bilang theory minded, karena kita nggak boleh, kita berhadapan bukan dalam konteks matematis yang kita di situ teori mindednya berjalan, tetapi kita beradaptasi dengan berbagai macam kondisi, berbagai macam kondisi psikologis, kondisi sosial dan sebagainya ya, sehingga kita harus memiliki penilaian yang beragam. Oke. Yes. Oke, jika tidak ada, ya kita seperti biasa, Bapak, Bapak, Ibu, atau rekan-rekan semua, ya senyum-senyum sedikit, ya kita take the picture, mungkin open cam sejenak. Kayaknya sudah wajah-wajah yang agak-agak lelah mungkin, dan mungkin sedikit ini malam minggu saya diajak kuliah Roy panjang kali lebar sama dengan luas, ya kan? Ya. Tapi harapan saya bisa kita bisa memberikan kontribusi yang positif di perusahaan. Ya, pasti Pak. Harus selalu memberikan kontribusi yang positif. Harus Amin. buat effort itu. Oke, kalau begitu teman-teman boleh on cam sebentar ya. Ya, Bu. Kita tunggu. Oke. Ada Kak Syaifuddin sudah on cam, Kak Laude juga sudah, Kak Suyitno sudah on cam juga. Oke. Oke teman-teman, saya mulai. Lagi standby di anjungan. Ya, siap, siap Kak, aman. Saya mulai untuk screenshot ya, selfie. Jangan lupa senyumnya ya teman-teman ya. Oke, slide pertama, 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, Bu. Silahkan Pak Roy. Oke, saya closing dulu. Terima kasih kepada semua rekan-rekan yang tadi mendengarkan saya jualan jamu almost 1 hour, 1.5 hours. Ya, saya mohon maaf. Sukses buat Anda semua. Jangan pernah menyerah. Selalu lakukan perubahan dari hal yang terkecil untuk kita membuat kita menjadi orang-orang yang hebat dan sukses. Ya, Pak. Tetap jaga kesehatan. Amin. See you next time. Ya, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat semuanya. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roy. Sehat Closing selalu in live ya. Bapak. Oke, sama-sama. Selesai, Min. Ya, sudah selesai. Terima kasih ya teman-teman. Untuk Zoom-nya saya tutup ya. Oke, Min. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat malam. Malam, Min. Selamat malam, Min. Ya. Premane Tanjung Perak. James. Tanjung Perak lagi berlayar. Bang James ya, gondrong kali dia. Iya. Ini baru keluar. Tadi dikirain Kapten Muhyiddin, padahal padu 105 yang naik. Oh,
Pak Muhaimin nggak ada nongol nih. Oke Bang, lanjut.